Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I'm Windy Senita and I will explain a little about our paper entitled The Quran 1. Okay, the first the Quran 1. The Quran is the book of Allah. Every word of the Quran is the word of Allah. It is a book of guidance. It is preserved in its original form. Not a single word of it has been changed or lost. It is found today exactly as it was revealed to the Prophet Muhammad. How was the Quran revealed to the Prophet Muhammad? Nah, Allah revealed the Quran through the angel Gabriel. Gabriel fast on Allah. Word to Muhammad. Then Muhammad asked his security to write down exactly what Gabriel taught him. The revolution was complete over a period 23 years. Some Muslims learned the whole of the Quran by heart, but all Muslims learn part of the Quran by heart. Read down from the very beginning. Allah has given His protection to it, and it will always be preserved. Nobody can change it. Was said by Allah. Allah sent it and will protect it. Terjemahannya, Al-Quran ini adalah kitab Allah. Setiap kata dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini adalah kitab pedoman yang mana itu diperintahkan dalam bentuk aslinya, dipertahankan dalam bentuk aslinya, dan tidak ada satu kata pun yang berubah atau hilang. Nah, hal ini ditemukan sama persis seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan firman-firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad meminta sekretarisnya atau meminta orang kepercayaannya untuk menuliskan dengan tepat apa yang Jibril katakan kepadanya. Wahyu ini diselesaikan selama kurun waktu 23 tahun. Beberapa muslim mempelajari seluruh Al-Quran dengan menghafal, tetapi semua muslim mempelajari sebagian dari Al-Quran dengan hati. Itu dipelihara melalui memori serta tulisan. Al-Quran dituliskan dari awal. Allah telah memberikan perlindungannya padanya, dan itu akan selalu dijaga. Tidak ada yang bisa mengubahnya seperti yang dikatakan oleh Allah, yaitu Allah mengirimkannya dan akan melindunginya. Guys, ada gangguan sedikit. Oke, next, vocabulary. Oke, sini ada contohnya. To preserve, to conserve, to take care of. Artinya menjaga, melestarikan. Actually atau precisely, right itu persis atau tepat. To change, to modify, to convert itu mengubah. To complete, to complement, to accomplish itu menyempurnakan. To pass on, to continue, to forward itu menyampaikan. To protect, to shield, to secure itu melindungi. To reveal, to declare, to show itu mewahyukan. To learn by heart, to memorize, to gain itu menghafalkan. Oke, itu vocabulary yang ada di
the Quran when. Okay, next, sekarang membahas tentang materi active and passive sentence. So, passive sentence is a verb that does not show action and only acts as the reception of the action. Nah, passive sentence ini adalah sebuah kata kerja yang tidak menunjukkan aksi dan hanya bertindak sebagai penerima aksi. Oke, example. And one, Nurmila was driven the mall. Artinya, Nurmila diantar ke mall. In this example, Nurmila does not perform the verb action to write. The act was done to him. He was the reception of the action. Nah, dalam contoh ini itu Nurmila itu tidak melakukan tindakan verbal untuk dikendarai, tapi tindakan itu dilakukan padanya. Dia adalah penerima tindakan tersebut karena kan dia diantar, bukan dia yang mengantar. Jadi bukan dia yang melakukan tindakan tersebut, tapi dia sebagai penerima tindakan tersebut. Oke, example number 2. Nowadays, Sumatra tiger is protected. Harimau Sumatera itu dilindungi. Nah, action is underway for the subject, the Sumatran tiger. Tindakannya itu sedang dilakukan untuk subjek, yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumateranya dilindungi gitu. Jadi dia sebagai penerima dari tindakan tadi. Okay. And the last example itu the olives as stone and crushed in this room. Nah, zaitun dilempari batu dan dihancurkan di ruangan ini. Action is being done on the subject olives. Tindakan sedang dilakukan pada subjek buah zaitun. Okay. With passive sentence used by to show the actor. In a passive sentence or passive sentence, the person or things that performs the action actor is usually preceded by word for word. Nah, dengan passive sentence atau kalimat pasif, gunakan kata by untuk menunjukkan aktor. Nah, dalam passive sentence atau kalimat pasif, itu orang atau benda yang melakukan aksinya atau si aktor tadi biasanya didahului oleh kata demi kata. Oke, as an example again. When Nurmila was driven to the mall by Naila. Nah, Nurlia was driven to the mall by Naila. Nurlia diantar ke mall oleh Naila. Example number 2. Nowadays, Sumatra tiger is protected by law. Nah, harimau Sumatera saat ini dilindungi oleh undang-undang. And next, the olives are stoned and crushed in this room by my son. Buah zaitun dilempari batu dan dihancurkan di ruangan ini oleh anak saya. Nah, whereas in the active sentence, the subject performs the action of the verb. Active voice is the opposite of passive voice. Sedangkan dalam kalimat aktif itu subjek melakukan tindakan kata kerja. Kalimat aktif adalah kebalikan dari kalimat pasif. Kalau kalimat pasif tadi itu objeknya itu sebagai penerima tindakan, tapi kalau di kalimat aktif ini si objek tadi itu yang melakukan tindakan. Okay, example of active sentence. Number 1, the cat ate all the biscuit.
Kucing itu memakan semua biskuit. Nah, in this example, the cat is the subject of the sentence. Cat is the subject of the verb to eat. Cats perform verb action. That is the thing that does it. Nah, dalam contoh ini tuh kucing tuh adalah subjek kalimatnya. Kucing adalah subjek kata kerja untuk dimakan. Kucing melakukan tindakan perba, yaitu hal yang melakukan makan. Jadi kucingnya itu tidak menerima tindakan, tapi dia yang melakukan tindakannya, dia yang makan. Okay. Active sentence is the opposite of passive sentence. For that, for example, try to convert this sentence with the passive or passive version. Nah, kalimat aktif adalah kebalikan dari kalimat pasif. Untuk itu, misalnya, coba kita bandingkan kalimat berikut ini dengan versi yang pasif. Oke, the biscuit were eaten by the cat. The cat. Biskuitnya dimakan oleh kucing. In this example, the biscuit do not perform the verb action. In fact, it is done to them. 3-4, it is a passive voice. Nah, dalam contoh ini itu biskuit tidak melakukan tindakan perba atau kata kerja. Nah, sebenarnya hal itu dilakukan pada mereka. Oleh karena itu, ini adalah kalimat pasif karena biskuitnya tadi itu menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Okay. Here are some example of active voice. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat aktif. Tony is trimming the hedges all week. Tony sedang melakukan aksi pemangkasan. Hammerhead shark will faster you as you approach the reef. Hiu kepala palu melakukan aksinya. The following is a table of example of active sentence and passive sentence. Active and passive sentence, as well as their patterns or formulas. Berikut ini adalah contoh kalimat aktif dan kalimat pasif atau aktif dan pasif sentence, serta pola rumusnya. Oke, bisa dilihat di makalah itu ada tabel yang mana ada tenses, pola, contoh aktif dan contoh pasif. Oke, kita ambil yang di sini ada dijelaskan mengenai simple present tense, present continuous tense, simple past tense, past continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, present perfect continuous tense, dan yang terakhir adalah bentuk modal. Oke. Mungkin itu penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf, mungkin banyak sekali terdapat kekurangan dan pengucapan yang kurang sesuai. Kita sama-sama belajar. Ditunggu kritik dan saran yang membangun ke depannya. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.